Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu melanjutkan pelajaran kemarin. Hari ini kita akan membahas yang namanya kelipatan dan faktor. Sebelum faktor, kita bahas dulu apa itu kelipatan dan kelipatan persekutuan ya. Nah, ini dia. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Ingat ya, mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Contoh, perhatikan bagus-bagus. Kelipatan 2 adalah, kelipatan 2 ini adalah dari sini. 2 kali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5, dan seterusnya. Jadi, yang namanya kelipatan suatu bilangan, misalkan kelipatan 2, ini 2, katanya kan ini kita misalkan dengan 2, pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan si A tadi itu, ya si 2 itu dengan bilangan asli. Bilangan asli siapa ini bilangan asli? Bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu nama bilangan asli. Berarti kelipatan dari 2 ya udah mengalihkan 2 dengan angka 1, 2 dengan angka 2, 2 dengan angka 3, 2 dengan angka 4, 2 dengan angka 5. Kalau dilanjutkan 2 dengan angka 6. Ya, maka dan seterusnya. Jadi ditulis seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Disitulah cara mencari kelipatan. Nah, ini makanya kita ketemukan di sekolah udah diajarin di SD dulu. 2 dari mana? 2 tambah 2. Kemudian ditambah lagi dengan 2, ditambah lagi dengan 2, tambah lagi dengan 2. Itulah kelipatannya. Tapi sebenarnya kelipatan itu diperoleh dari kelipatan 2 diperoleh dari 2 dikalikan dengan bilangan asli. Kalau misalkannya 5, ya udah 5 dikali dengan bilangan asli. Misalkan 5 dikali 1 dan seterusnya. Ya. Nah, oke. Sekarang kita bahas apa itu kelipatan persekutuan. Nah, nih masuk kelipatan persekutuan ya. Oke. Kelipatan 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya disebut kelipatan persekutuan. Diulangi lagi ya. Kelipatan 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya disebut kelipatan persekutuan. Nah, anggota terkecil, ingat ya, anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil. Diulangi lagi, kelipatan persekutuan terkecil atau dikenal dengan istilah KPK. Sudah pernah tahu ya, itu istilah KPK-nya apa ya? Nah, kemudian contoh. Tentukan, nah ini contohnya muncul dia. Tentukan KPK 3 dan 4, dan nomor 2 tentukan KPK 3, 6, dan 8. Nah, kita jawab ya. Ini dia jawabannya. Yang pertama, kelipatan dari 3. Contoh soal pertama tadi ya. Kelipatan dari 3, ya udah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, 27, 30, 33, dan 36, dan seterusnya. Kalau bisa kita lanjutkan lagi, dan ada banyak lagi ya. Nah, kemudian kelipatan dari 4. Apa itu kelipatan dari 4? Ini dia. 4 tetap mulai dari 4. Kalau 3 tetap mulai dari 3 dulu ya. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Nah, yang ini dikasih tanda warna merah. Nah, ini dikasih. Artinya ini sekutu milik mereka bersama-sama. Ada pada angka 3, kelipatan 3, dan ada pada kelipatan 4. Ini dia. Berarti yang warna merah ini dia. Yang sama istilahnya ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, 36. Nah, ini dia. Kalau kita lanjutkan, mungkin kita akan ketemu dengan banyak lagi kelipatannya ya. Nah, kemudian baru kita cari KPK-nya atau istilah kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Dari 3 dan 4 adalah, ingat ini, kelipatan persekutuan terkecil. Mana kelipatannya tadi? Ini dia kelipatannya. Kemudian
persekutuan, mana yang sekutu milik mereka sama-sama, yaitu 12, 24, dan 36. Terus mintanya yang paling kecil. Makanya jawabannya adalah 12. Nah, ya, itu maksudnya. Paham? Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, kelipatan 3 adalah, tadi kan soalnya 3, 4, dan 6 ya. Kelipatan 3 dengan cara yang sama ya, kita cari ini dia. Nah, sama ya, kelipatan 3 dan seterusnya. Nah, ini kelipatan 6 dan kelipatan 8 ya. Kelipatan 3 ini dia, dan seterusnya, insya Allah bisa semua ya. Dan kelipatan dari 6 ini dia. Kelipatan dari 8 ini dia. Jadi di sini kita lihat angka 12 sama angka 12. Kenapa tidak dihitung? Ya, kenapa yang warna merah itu tanggalan 24 saja? Karena 12 tidak ada pada angka 8. Jadi kalau kelipatan persekutuan pada 3 bilangan, misalkan di soalnya ada 3, berarti kita harus mencari 3 buah angka yang sama. Sedangkan 12 hanya ada 2, maka 12 tidak masuk hitungan. Kemudian mana lagi yang ada yang sama 2, misalkan ini ya, nih sama ini tidak dihitung juga. Karena kenapa? Karena dia ada 2. Maunya kita kalau dia 3 buat soalnya, ya udah, di sini ada, sini ada, sini ada, begitu. Dan di atas kan ngambil 2 karena dia ada 2. Oke ya, kalau misalkan ada 4 berarti ada 4 buah angka yang sama ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 6, mohon maaf. Jadi kelipatan persekutuan dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Ini sebenarnya kalau kita cari ada banyak, tetapi kita udah ketemu langsung yang paling kecil. Yang di bawah ini kan nggak ada lagi yang sama ya. Ya udah, yang 24 aja yang paling rendah. Ya udah, kita tulis aja 24. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 3, 6, 8 adalah 24. Nah, jadi kalau ini tadi baru kelipatan persekutuannya saja adalah 24. Kalau dilanjutkan mungkin ada banyak gitu ya. Nah, sekarang kita carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK itu adalah 24, karena ini udah yang ketemu dia 24, yang nggak ada lagi yang paling kecil di bawah itu ya. Nah, baru berikut kita lanjutkan faktor dan faktor persekutuan ya, faktor dan faktor persekutuan. Nah, kita lanjutkan ke faktor dan faktor persekutuan. Nah, ini dia, kita cari faktor dulu. Apa itu faktor? Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan tersebut. Ingat ya, mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Kita masuk ke contohnya nih. Nih 24. Nah, berapakah faktor 24? Nah, misalkan kalau ditanyakan berapakah faktor 24? 24 dibagi 1, ya jawabannya 24. Nah, 24 dibagi 1, jawabannya 24. Ingat ya tadi, faktor adalah suatu bilangan yang dapat dibagi dengan angka ini, maka itu adalah faktornya. 24 dibagi dengan 1, ya jawabannya 24. Kemudian dibagi 2 lagi. Dibagi 2, sarannya di sini diurutkan aja angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kalau ada ya. Nah, sekarang 24 dibagi dengan 2. Kita coba ya. 2 dibagi dengan 2, jawabannya 1. 1 dikali 2, pas 2, pas. Kita lanjutkan berikutnya lagi. 4 dibagi 2, 2. Karena kenapa? 2 dikalikan dengan 2, jawabannya adalah 4. Pas ya. Kemudian berikutnya lagi, 24 dibagi dengan 3. Yaitu kita ingat aja, 24 dibagi 3 adalah 8. Karena kenapa? 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, kemudian berikutnya lagi, 24 dibagi dengan 4 itu adalah 6. Karena kenapa? 6 dikali 4 jawabannya 24.
Nah, kemudian berikutnya sesudah angka 4 kan angka 5. 24 bisa dibagi 5? Tentu tidak ada. Ya, tentu tidak bisa. Karena kenapa? 24 dibagi dengan 5 sisa 4. Karena 4 kali 5 20. Kalau ngambil 5, 5 kali 5 25, berlebih dia, nggak cukup dia ya. Jadi, kemudian kita lanjut ke angka 6. 24 dibagi dengan 6. Kalau dilanjutkan bawahnya ada 6. 4 juga jawabannya. Jadi cukup tulis di sini saja. 24 dibagi 6, 4. Kemudian bagi 7 bisa enggak? Tidak. Karena kenapa? Tidak ada yang 24 ini yang bisa dibagi 7. Maksudnya tidak ada pada perkalian 7 itu hasilnya 24. Yang ada 28 dan 21. Ya, dan seterusnya. Jadi kita cukup kerja aja ini. Udah ketemu seperti ini, udah selesai. Berarti faktor dari 24 adalah semua angka yang ada di sini. Kita tulis saja di sini. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya. Nah, berikutnya 70. Nah, 70 dibagi 1. Jawabannya 70. Karena kenapa? 70 dikali 1, 70. Atau 70 dibagi 70 juga 1. Ya. Berikutnya lagi, 70 dibagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 2, 6. Sedangkan dia ini adalah 7. Ya. Dari 6 menuju ke 7, sisa dia 1 di sini. Nah, taruh sini. Ada 1 ya, gitu ya. Ada 1 di sini. Nah, kemudian ada 0. Ada 1, ada 0, jadi bacanya 10. 10 dibagi 2, jawabannya 5. Maka jawabannya di sini adalah 35. Begitu. Ada pertanyaan? Ya, itulah jawabannya ya, 35 tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Dibagi 3, 70 dibagi dengan 3. Tidak bisa. Nggak ada jawabannya dalam hal 3 atau 70 ya. Kemudian 70 dibagi 4 bisa nggak? Juga tidak bisa. Kita coba semuanya tidak bisa. 20 bagi 5. Ternyata 20 bagi 5 bisa. 7 dibagi 5, 1. 1 dikali 5, 5. Menuju ke 7 kan sisanya 2. 2 kita taruh sini. Nanti misalkan 2 taruh sini. Berarti ini kita misalkan ada angka 2 dan ada angka 0. Bacanya 20. 20 dibagi dengan 5, jawabannya 4. Maka jawaban 14. Ya. Kemudian 70 dibagi 7. Iya, sama dengan 10. Karena kenapa? 10 dikali 7, 70. Sesudah ini ada angka lagi, kita coba angka 8, 9, dan kembali ke 10. Ya udah ketemunya seperti ini, selesai kita. Berarti ternyata 70-nya hanya bisa dibagi oleh angka-angka ini saja. Ya, maka jawabannya adalah faktornya 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Nah, baru kita belajar lagi apa itu faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu diperoleh dari dua bilangan atau lebih katanya ya. Dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya disebut faktor persekutuan. Yang kayak gini difaktor-faktorkan, ada yang sekutu, itu namanya faktor persekutuan. Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau EPB. Nah, ya, kita lihat ke contohnya. Ini contohnya nih. Tentukan EPB dari 24 dan 36. Ini dia. Dan tentukan EPB dari 24, 48, dan 72. Ini dia. Nah, faktor dari 24, ini dia. 24 itu bisa dibagi siapa saja. Nah, kita udah bahas nih dia. Ini ya cara mencarinya. Jadi di sini nih cara memperolehnya dibagi semua ya. Yang ini 24 dibagi 1 sama dengan 24. Ini dibagi 12. Mohon maaf, yang 24
bagi 2 sama dengan 12, atau sebaliknya 24 bagi 12 sama dengan 2 boleh. 24 dibagi dengan 3 sama dengan 8, 24 dibagi dengan 4 sama dengan 6. Nah, ketemulah faktornya adalah ini dia, yang angka-angka semua di sini ditulis di sini, makanya hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian faktor dari 36, nih cara memperolehnya nih. 36 dibagi 1, 36 dibagi 2, 18, 36 dibagi 3, 12, 36 dibagi 4, 36 dibagi 4, 9, kemudian 36 dibagi dengan 6 gitu. Nah, jadi angka jenis-jenis angka di sinilah yang namanya faktor ya. Cara mencarinya hampir sama dengan tadi ya. Nih, bagaimana dengan faktor persekutuannya? Dari dua angka ini, yaitu 24 bersama dengan 36, mana yang sama, yang sekutu? Ya, yang udah sama, persekutuan mana yang sama? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada angka 8 tidak masuk karena dia nggak sekutu, nggak sama. Dia hanya ada pada angka 24, jadi nggak masuk. Jadi yang kita pilih itu yang sama saja di sini, maka jadi seperti ini. Sudah itu berapa lagi? Nih dia, 12. Nah, sampai di sini, maka 12 tulis sini. Bedanya sama KPK, kalau KPK tadi ada banyak dan seterusnya. Kalau PB beda, kalau faktor dari 24 ya dia berakhir pada angka 24. Kalau 36 ya berakhir pada 36, itu bedanya, ya. Jadi, faktor persekutuan terbesar EPB, faktor, kemudian persekutuan, terus ambil yang paling besar. Kalau KPK tadi kalipatan, persekutuan, terus ambil yang paling kecil. Sekarang yang paling besar. Inilah faktor persekutuannya. Kemudian ada kata besar, ambil yang besar. Nah, ketemu kita 12. Jadi faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 24 dan 36 adalah 12. Oke, contoh kedua lagi. Nah, faktor dari 24 ini kan sudah kita cari. Jadi tidak mesti kita cari lagi. Yang kita lanjutkan yang ke-48, faktor dari 48. 48 bagi dari mana cara dapat memperolehnya sehingga dapat hasil seperti ini ya. Nih, 48 dibagi dengan 2, dibagi dengan 1 ya 48. Kemudian 48 dibagi dengan 2, 24. 4 dibagi 2, 2 dikali 2, 4. Nah, 8 dibagi 2, 4 dikali 2, 8. Kemudian 4 dibagi 3, 1 dikali 3, 3. Di sini kan ada 4. Nah, ada 4 kan sisa 1. Taruh aja sini 1 misalkan. Ada 1, kita anggap di sini ada 1, sisa tadi 1 dengan 8 berarti 18. 18 dibagi 3, 6. 6 dikali 3, 18. Pas ya? Kemudian berikutnya lagi, kita lanjutkan ke 48 dibagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 4, 4. Kemudian 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Nah, pas ya. Kemudian 4 dibagi dengan 6. Mohon maaf, 48 dibagi dengan 6, 8. 8 dikali 6, 48. Kemudian kalau kita lanjutkan ada angka 7. 7 bisa 7 di sini. Kita taruh 7 misalkan. 48 dibagi 7 bisa? Tidak bisa. Sesudah angka 7 angka berapa lagi? Angka 8. Kalau angka 8 sini 48 dibagi 8 jawabannya 6 sama. Jadi cukup sekali aja. Jadi di sini inilah namanya faktornya. Saran untuk mencari sini ini diurutkan saja. Kalau sudah ada tidak bisa seperti ini kan langsung loncat ke 6. Kenapa 5 tidak bisa? Kenapa 5 tidak ditulis? Karena 5 tidak bisa dibagi ya. Karena 5 ini bukan pembagi dari 48. Itu maksudnya ya. Kenapa 5 tidak? Karena 5 bukan pembagi dari 48. Nah, berikutnya yang 72. Nih cara mencari 72-nya nih. 72 dibagi dengan 1 tetap 72. Nah, ini ya. 72 dibagi 1 tetap 72. 72 dibagi 2, 36. Dari mana? Kita coba ini. 7 dibagi dengan 2, 3. 3 dikali 2, 6.
6 menuju ke 7, sisa 1. Itu maksudnya, taruh aja sini misalkan 1. Nah, ada 1. Ada 1, ada 2, bacanya 12. 12 dibagi dengan 3, 4. 4 kali 3, pas 12. Ya, gitu maksudnya. Paham ya? Kemudian 7 dibagi dengan 4. 7 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Menuju ke 7, sisa 3. Kita tulis ini di sini 3. Menjadi 32. 32 dibagi dengan 4, 8. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, gitu maksudnya. Paham kan? Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah 72 dibagikan dengan 6. 72 dibagi 6. Sah? 1. 1 dikali 6. 6 menuju ke 72. Oh, mohon maaf. 1 dikali 6. 6 menuju ke 7. Sisa 1. Kita taruh aja sini 1 misalkan. Ada 1, ada 2. Bacanya 12. 12 dibagi 6, sisanya 2. 12 dibagi 6, jawabannya 2. Karena 2 dikali 6 adalah 12. Paham ya? Jadi jawabannya 12. Gitu maksudnya. Kemudian lanjut ke 8. 72 dibagi dengan 8, ternyata jawabannya 9. Karena 9 kali 8, 72. Sesudah angka 8, angka berapa lagi? Angka 9. 72 dibagi 9, 8 juga jawabannya kan? Nah, ini kenapa loncat ke 5, ke 6 maksudnya? Kenapa 4 langsung ke 6? Dan kenapa 6 langsung ke 8? Karena si 5 bukan pembagi dari 72. Kemudian 7 juga bukan pembagi dari 72. Jadi faktor dari 72 adalah angka-angka di sini nih. Nah, itulah carinya ya. Nah, baru kita cari faktor persekutuan dari 24, 48, dan 72. Mana dia? Ini dia. Ya. Faktor persekutuan dari 24, 48, 72 ini dia. Angka-angka yang sama ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini dia. Ini sama. Ini sampai sini. Kemudian ternyata bisa ada 12 ya. Ini juga ada nih sampai sini. Kemudian yang ini sampai di sini. Kemudian siapa lagi yang sama yang besar? 16 tidak ada temannya. 18 juga tidak ada. Ternyata 24 masuk. 24, 36 tidak ada. Berarti ini angka-angkanya, maka diperoleh seperti ini di bawah ini ya. Jadi kita cari EPB-nya. Ternyata faktor persekutuan dan terbesar. Yang terbesar dari 24, 48, dan 72 faktornya adalah 24. Maka jawabannya adalah 24 seperti di sini. Oke ya. Kita lanjutkan. KPK dan EPB dengan faktorisasi prima. Nah, mencari KPK dan EPB bisa dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan KPK dari 90 dan 168 dengan cara faktorisasi. Kalau faktorisasi masih ingat? Yaitu dengan pohon faktor. Sebenarnya ada banyak cara ya mencarikannya ya. Tapi di sini kita bahas dengan pohon faktor seperti ini. Kita cari dulu 90. Nah, lihat bagus-bagus ya, perhatikan. 90 dibagi dengan 2. Jadi satu-satu aja. 9 dibagi dengan 2, jawabannya 4. 4 dikalikan dengan 2, jawabannya 8. Ya, jawabannya ada 8. Tapi di sini 9. Berarti 8 menuju ke 9, jaraknya 1. Taruh aja sini 1. Berarti ada 1, ada 0, bacanya 10. 10 dibagi dengan 2, jawabannya jawabannya adalah 5. Maka jawabannya sini adalah 45 gitu. Oke, kita lanjutkan. 45 bisa dibagi 2. Ingat, kalau angka di belakangnya ganjil, otomatis dia tidak bisa dibagi dengan angka genap. Karena kenapa?
Karena dia berbeda ya. Kalau dibagi dengan ganjil dia pasti bersisa. Makanya 45 kita bagikan pula dengan angka yang ganjil. Berarti 3. Kita coba bagi 3 ya. 4 dibagi dengan 3, 1. 1 dikali 3, 3. Ini sisanya menuju ke 4, sisanya ada 1. Taruh aja sini 1. Taruh sini 1 ya. Ada 1, ada 5 bacaannya. 15. 15 dibagi 3, jawabannya 5. Jadi 5 dikali 3, jawabannya adalah 15 yang sini. Maka pas dia. 45 dibagi 3, jawabannya 15. Kemudian sesudah itu, kita bagi lagi dengan 3. Sebelum pindah ke angka lain, kita coba dengan angka yang sama dulu, bisa enggak? Ternyata 15 ini bisa dibagi dengan 3. Jawabannya 5. 5 dikali 3, 15. Pas. Karena di bawahnya ini adalah sudah merupakan bilangan prima, ya udah berhenti kita. Nah, kemudian berikutnya lagi kita cari lagi 168 dibagi dengan 2. 1 tidak bisa dibagi dengan 2, langsung 16. 16 dibagi 2, jawabannya 8. 8 dikali 2, jawabannya 16. Pas ya, nggak ada sisa, nggak ada jaraknya. Kemudian 4 lagi. 8 lagi. 8 dibagi dengan 2, jawabannya 4. 4 dikalikan dengan 2, jawabannya sini adalah 8. Nah, kemudian berikutnya lagi 84 hasilnya dibagi 2. Kalau bisa dibagi 2, jangan lanjutkan ke 3. Angka berapa ya? Coba dulu, kedua dulu. 8 dibagi 2, 4. Karena 4 dikali 2, jawabannya 8. Kemudian 4 dibagi 2, jawabannya adalah 2. Karena 2 dikali 2, jawabannya 4. Pas ya? Nggak ada sisa, nggak ada jarak. Kemudian 42, kita coba lagi bagi 2. Kita coba dulu bagi 2. 4 dibagi 2, jawabannya 2. 2 dikali 2, jawabannya pas 4. 2 dibagi 2, jawaban sah 1. Karena 1 kali 2, jawabannya adalah 2. Jadi 42 dibagi dengan 2, jawabannya adalah 21. Ingat, terakhir ganjil. Ya, 1 ini ganjil, berarti dia tidak bisa dibagi dengan 2. Lanjutkan 3 lagi. 21 dibagi 3, jawabannya 7. 7 dikali 3, jawabannya 21. Pas ya, nggak ada sisa. Pas. Dan angka terakhirnya di sini adalah prima. Nah, masih ingat kan apa itu prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Ya, itu bilangan prima. 3 hanya bisa dibagi dengan 3. 5 hanya bisa dibagi dengan 5. Nah, gitu. Makanya itu dikatakan bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Terus 21 bilangan prima enggak? Bukan. Karena kenapa? 21 ini dia bisa dibagi dengan 21 dan bisa dibagi 3. Hasilnya 7. Dan 21 ini bisa pula dibagi 7. Hasilnya 3. Nah, gitu ya. Bisa membedakan nih bilangan prima, diulangi-ulangi ya. Nah, faktorisasi primanya dari 90 itu ini dia. 2 kali 3 pangkat 2 ini dia. 2 dikali 3. Terus ini kenapa pangkat 2? Karena angka 3-nya ada 2 buah. Dikalikan dengan 5. Kemudian faktor prima ya. Faktor primanya, faktor prima dari 90. Artinya faktor prima hasil pembagian tadi yang merupakan bilangan prima dari 90. Ya, jenis-jenis angka ini maksudnya. Jenis angka itu ya berarti ada angka 2, angka 3, dan 5. Makanya dibikin sini 2, 3, dan 5. Nah, kemudian faktorisasi prima. Beda ya faktor prima dengan faktorisasi. Faktorisasi prima dari 168. Yang ini dia. Berarti berapa ayo? Berapa? 2-nya ada 3 buah, makanya sini nanti menjadi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Nanti dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 7. Ini dia. Nah, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Sama ya. 2 pangkat 3, karena 3 kali 3 buah di sini nih. Dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 7. Jadi faktor primanya dari ini jenis-jenis angka di sini yaitu 2, 3, dan 7. 2, 3, dan 7. Gitu. Nah, KPK, ingat ya, KPK tadi kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan kecil.
kelipatan persekutuan yang kecil katanya ya. Kelipatan persekutuan kecil dari 90 dan 168. Lihat, ini dia hasilnya. Nah, KPK-nya dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Jawabannya dapat hasil 2520. Nanti dihitung ya dari mana jawabannya di rumah ya. Nah, kata kuncinya KPK itu adalah semua jenis angka dan pangkat terbesar dikalikan. Nah, jadi kata kuncinya kalau KPK ini semua jenis angka-angka ini. Semua jenis angka dari mereka ini, jenis-jenis angkanya ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7, itu dia dikalikan. Semua jenis angka dan pangkat terbesar. Berarti semua jenis angka pangkat terbesar. Nih, semua jenis angka nih. Nah, angka 2 kan jenis-jenis kata Ustadz tadi ya. Jenis-jenis, kalau jenis-jenis ya udah 2, 3, 5, 7. Kemudian 2 di sini ada 2. Nih, jenisnya angka 2, 3, 5, 7. Bukan berarti kalau dia ada 2 buah angka 2 di sini nih dia 2 buah pola sini, bukan ya, tapi semua jenis angka. Semua jenis angka berarti 2, 3, 5, 7, kemudian pangkat yang paling besar. Nih kalau 2 kan ada 2 buah tuh, ambil pangkat yang paling besar. 3 juga 2 buah, ambil pangkat yang paling besar. Nah, 5, 1, 7, 1 nggak ada pembandingnya, ya udah tulis saja. Dapat hasilnya 2520 ya. Itu dari mana? Dari ini 2 pangkat 3 itu berapa hasilnya? 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, 3 pangkat 2 itu berapa hasilnya? Karena 3 kali 3 gitu. Nanti antum kalikan semuanya, dapat hasilnya 2520. Contoh kedua, EPB, menentukan EPB. Tentukan EPB dari 90 dan 168. Nah, ini udah kita bahas tadi ya, dengan cara yang sama udah dibahas tadi. Biar ini udah kita bahas tadi awal tadi. Kita tulis. Nah, ini dia contohnya. Tadi mencari KPK ya, sekarang mencari EPB. Nah, ini dia. Faktor primanya hampir sama tadi ya. Ini contoh yang tadi aja yang dibahas ya. Nah, ini dia cara mencarinya. Nah, beda dengan KPK, kalau EPB dari 90 dan 168 itu 2 dikali 3, 6. Kalau tadi adalah 2520 gitu ya. Nah, ini kok hanya 6? Ini kata kuncinya. EPB hanya angka yang sama dan pangkat terkecil dikalikan. Nah, beda sama KPK. KPK semua jenis angka. Sekarang kalau EPB hanya, ini dia, hanya angka yang sama, kata angka sama dan pangkat terkecil. Hanya angka yang sama, pangkat terkecil dikalikan. Jadi kedua ini angka yang sama siapa? Angka 2, ini dia angka 2 yang ini ya, sama yang ini angka 2, kemudian angka 3 itu aja kan yang sama dimintanya, berarti itu. Terus pangkat yang paling kecil nih, 2 pangkat yang paling kecil adalah 2, 3 pangkat 2 yang paling kecil adalah 3. Udah ambil yang paling kecil, 2 dikali 3, jawabannya adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. KPK dan EPB dengan cara bersusun panjang. Nah, gimana maksud cara bersusun panjang? Kalau tadi kan pohon faktor. Ya, sekarang bersusun panjang. Nih, tentukan KPK dan EPB dari 242. Nah, ini bersusun panjang. Gimana kita bikin seperti ini? Nah, 28, 42. Nih. Angka ini, kedua-dua ini kita pikir. Ya, bagi berapa? Kita mulailah daripada angka yang paling rendah. Berapa dia? Yaitu dibagi dengan 2. Nah, 28 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Ini jawabannya. Nah, gitu. 42. Nah, jika salah satunya, gini dia. Kita berpikir jika kedua-dua ini nggak bisa dibagi dengan yang ini nggak bisa dibagi dengan 2 maksudnya ya. Tetapi ini bisa. Jadi kita pikirlah angka berapa yang bisa membagi untuk angka kedua-duanya nih. 14 bisa dibagi siapa? 21 bisa bagi siapa? Ternyata 14 dan 21 ini bisa dibagi 7.
Nah, ini jawabannya. 14 dibagi 7, jawabannya 2. 21 dibagi 7, jawabannya 3. Nah, kemudian udah di bawah ini, dibagi 3. Kenapa bagi 3? Kita mau menghabiskan ini agar dia bisa menjadi 1 semuanya di bawahnya ini. Makanya 3 dibagi 3, 1. Kemudian 2 bisa dibagi 3 enggak? Tidak, kalau tidak bisa diturunkan aja ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, karena dia tidak bisa diturunin aja ke bawah. 3 dibagi 3, 1 tadi. Nah, kemudian bagi berapa lagi? Bagi 2. Kenapa bagi 2? Kita mau merubah si 2 ini menjadi 1 sama kayak gini. Nah, ketika 2 dibagi 2, jawabannya 1 nanti di sini. Kemudian 1 dibagi 2, karena nggak bisa ya, turunin aja 1 nanti ke bawah. Ah, itu dia. Ah, ini dia. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, ya udah turunin aja angka 1-nya ke bawah, ya. Jadi, nah, tentukan KPK dari 28 dan 42. Ini dia. Kenapa jadi seperti ini? Ayo. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Jadi kata kuncinya, nah, EPB-nya adalah EPB. Tentukan EPB dari 28 adalah 2 dikali 7, 14. Ini kata kuncinya. KPK. Nah, KPK itu adalah KPK bulat dikali peta. Yang ini bulat kan ada 2 nih. 2 dikali 7 dikali 3 dikali 2. Itu sama kan? Nah, jadi Ustadz ini disusun aja rapi-rapi. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 dapat 48. Jadi KPK-nya itu adalah bulat dikalikan peta. EPB-nya gimana? Nah, ini EPB-nya adalah bulat kali bulat. Ini dikali ini aja. Jadi EPB-nya bulat kali bulat, tinggal 2 dikali 7 ya. 2 dikali 7, 14. Itu dia kata kuncinya ya, dengan menggunakan bersusun panjang. Nah, bagaimana kalau soalnya itu ada 3 buah seperti ini? Bagaimana cara ngerjakannya? Nih sama, kita kerjakan ada yang susun panjang. Yang di atas ini dibagi berapa? Kok bisa hasilnya 12? Bisa bagi berapa ya? Kok bisa hasilnya 24? Bisa hasilnya 36? Ini dia. Ah, dibagi 2 ternyata. Nih, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. 7 dibagi 2, 3. 2 dibagi 7 dibagi 2, 3. 3 kali 2 kan 6 ya. Menuju ke 7 sisanya kan ada 1. Taruh sini 1 gitu ya. Ah, ingat tadi ada 1, ada 2, bacanya 12. 12 dibagi 2, 6. 6 kalau dikalikan dengan 2, jawabannya 12. Pas ya. Kemudian berikutnya, dibagi 2 juga. 12 dibagi 2, 6. Karena 6 dikali 2, 12. Kemudian 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi 24 dibagi 2, jawabannya adalah 12. Kemudian 36. 3 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Ini 3. Berarti 2 menuju ke 3, sisanya 1. Di sini 1. Ada 1, ada 6. Bacanya 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dikali 2, pas 16 kan? Pas. Jadi 36 dibagi dengan 2, jawabannya 18. Kemudian bagi 2 lagi. Berapa hasilnya? Ini dia. 6 dibagi 2, jawabannya 3. Ya, karena 3 dikali 2 jawabannya adalah 6. 12 dibagi 2, jawabannya 6. Karena 6 dikali 2, jawabannya 12. 18 dibagi 2, jawabannya 9. Karena 9 dibagi 2, jawabannya 18. 9 dikali 2 maksudnya ya. 9 dikali 2, hasilnya 18 ya. Nanti bisa bagi. Di bawah ini bagi berapa? Bagi 3. Kita berpikir ketiga-tiga angkanya bisa dibagi siapa ya? Bisa dibagi 3 ternyata. Ya udah, kita bagi 3. 3 dibagi 3, jawabannya 1. Nah, 3 dibagi 3, jawabannya 1. 6 dibagi 3, jawabannya 2. 9 dibagi 3, jawabannya 3. Nah, kemudian bagi berapa lagi bawahnya? Bagi 2. Nah, bagi 2. 1 bisa dibagi 2 tidak? Berarti kalau tidak bisa apa tadi? Diturunin aja nanti 1 sini ya. 2 dibagi 2, 1 nanti ini jadi 1. 3 bisa bagi 2 tidak? Berarti 3 turunin aja ke bawah ini jadi gini. Ah, 3 pindah ke bawah.
1 pindah bawah, 2 bagi 2 1 gitu ya. Karena nggak bisa dibagi dengan 2, turunin aja. Oke, terakhir bagi 3 lagi. Kenapa? Agar 3 ini di bawah semuanya 1. Ya, ingat harus jadi 1 semuanya di bawah. Makanya ini turunin aja. Ini nanti turunin aja bawah kedua-duanya. Berarti 3 dibagi 3 1. Ini dia ya. Oke, yang nggak bisa diturunin aja. Gitu. Udah 1 semuanya di bawah, berarti udah selesai. Nah, ingat berarti EPB dan KPK bisa terlihat dari sini. Kalau KPK tadi apa? Bulat kalikan peta, berarti dikalikan semua sini nih. Dikalikan yang angka itu. Maka jadi seperti ini dia. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, 3 kan ada 2 buah sini nih. Maka tulis ini aja. Kemudian nih 2 kali 2. Hitung angka 2-nya ada berapa? 1 2 3 4. Kita hitung. 1 2 3 4. Pas ya? Dikalikan semuanya. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 12, 12 dikali 3, 12 dikali 3 36. 36 dikalikan dengan 2 berapa? 36 dikalikan dengan 2 72. 72 dikali dengan 2 144. Nah, gimana dengan EPB? EPB-nya hanya bulat kali bulat tadi kan? Berarti yang ini aja. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ini dia. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 24. Jadi ketemu kita hasilnya 24 untuk EPB-nya. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Nah, ulang-ulangi lagi ya. Oke, berikutnya kita belajar yang namanya pemangkatan dan sifat-sifatnya. Masuk pemangkatan dan sifatnya. Pengertian pemangkatan bilangan bulat. Ini dia, pengertian pemangkatan bilangan bulat. Jika n adalah bilangan bulat positif, maka a pangkat n didefinisikan sebagai berikut. A pangkat n sama dengan a kali a kali a kali seterusnya sampai dengan a. Ya, dikali a juga ya. Ini sebanyak n. Maksudnya sebanyak n itu ada banyak angka faktornya. Dan a ini adalah bilangan pokoknya. Nanti dengan contoh ya kita bahas ya. Ini dia. Contoh pertama. 3 pangkat 3. Artinya angka 3 kali muncul. Makanya 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 dapat hasilnya 27. Oke. Yang kedua. Min 6 pangkat 3. Nah, minnya di luar ya, taruh aja sini. Berarti yang 3 kali muncul itu angka 6 ini yang 3 kali. Maka jadi gini, 6 1 ya, 2 3. Karena minnya di luar, taruh aja minnya di luar. 6 dikali 6 36. Ya, cari ya. 6 dikali 6 36. Nanti dapat hasil 36 dikali lagi dengan 6. 36 dikali 6 dapat hasilnya 216. Kemudian karena dia negatif, ya pindahkan aja negatifnya ke sini. Oke, paham ya? Oke. Yang ketiga, nah bagaimana bentuknya seperti ini? Ini dia. Di dalam kurung min a, dalam kurung min 3a dipangkatkan 3. Berarti pangkatnya ini milik mereka semua. Milik min 3, milik si a. Maka jadi gini. Min 3 dikurungkan ya, min 3 pangkat 3, kemudian si a juga pangkat 3. Nah, kemudian yang ini beda sama yang di atas. Kalau di atas kurungnya di luar, kalau sekarang kurungnya ada di dalam. Berarti min 3 ini sebanyak 3 kali. Ini dia. 1 ya, 2 3. Yang A ini kan pangkat 3, ya udah kita pindahkan aja ke sini. Ya. Min dikali min, min dikali min, jawabannya positif. Positif nanti dikalikan dengan min, jawabannya nanti min juga sini. Nah, gitu nanti tulis aja min langsung ya, karena dia ganjil tadi. Min dikali min, positif, positif dikalikan dengan min, jawabannya min. Tinggal dikalikan aja lagi. 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Jadi min 27 A pangkat 3 ya. Yang keempat. Nah, yang keempat lagi ya. Yang keempat ini kasusnya mencari nilai X ya. Mencari nilai X dari soal di bawah ini adalah, ini dia soalnya nih. Cari X. Nah, gimana cara mencari X-nya ini? Ya sama.
X pangkat 3 sama dengan min X pangkat 3 sama dengan min 125. Ayo, gimana cara dapatnya? Kenapa jadi seperti ini? Ya, dengan menggunakan pohon faktor. Ya, maka jadi seperti ini. Oke, kita coba memfaktorkan ya 125 dengan pohon faktor. Ini dia. Berarti bagi 3, kita coba dulu bagi 3. 12 bisa bagi 3? Bisa, yaitu jawabannya 4. 4 dikali 3 pas 12. Pas ya. Tetapi kalau 5 dibagi 3 bersisa, berarti 3 ini tidak bisa jadi pemfaktorannya. Jadi kita lanjutkan ke angka 5. Nah, 5. 12 dibagi dengan 5, jawabannya 2. 2 dikali 5, 10, tetapi ini 12. Berarti 10 menuju ke 12, sisanya 2 atau jaraknya 2. Taruh sini, berarti ada angka 2, ada angka 5 sini. Berarti bacanya 25. 25 dibagi dengan 5, jawabannya 5. 5 kali 5 pas 25, pas 25. Kemudian lanjutkan. Karena di atas sudah 5, nggak boleh mundur lagi. Tetap 5 setidaknya ya. Berarti 25 ini dibagi dengan 5, jawabannya 5. 5 dikali 5 pas 25, pas 25. Berarti 125 ini sama dengan, nih angka 5-nya 1, 2, 3. Berarti sini dapat hasilnya 5 pangkat 3. Nah gitu. Atau dengan cara yang lain boleh juga seperti ini. 125 gini boleh ya, bagi 5. 12 bagi 5 2. 2 kali 5 10 menuju ke 12, sisanya 2. Di sini bacanya 25. 25 bagi 5, jawabannya 5. 5 kali 5 pas 25 ya. Kemudian baru lagi lanjut lagi. Bagi 5. 25 dibagi 5, jawabannya 5. Ini dia tuh 2, 3. Nah, jadi ini boleh juga lanjutkan. Kalau tidak mau seperti itu boleh juga lanjutkan. Kita selesaikan dulu. Ini harus ada 1 di bawahnya ya. Nah, bagi 5 lagi. 5 bagi 5 1. Berarti yang ini kita ambil ya. Tuh 2, 3. Berarti ini dia 125 sama dengan 5 pangkat 3. Oke, paham ya? Nah, oke, dapatkan ya, X pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, karena minnya sudah sama, mohon maaf, karena pangkatnya sudah sama nih, jadi kita abaikan aja. Berarti X sama dengan min 5. Makanya itu X sama dengan min 5. Oke, yang berikutnya lagi, X kuadrat sama dengan 256. Nah, caranya sama dengan cara pohon faktor juga ya, dengan cara pohon faktor juga. Nah, sekarang kita faktorkan 256 menggunakan pohon faktor. Ini dia. 2 dibagi 2 1 dikali 2 pas. Kemudian 5 dibagi 2 itu adalah 2 dikali 2 4, menuju ke 5 kan jaraknya 1, makanya taruh sini 1 menjadi 16 gitu ya. 16 dibagi 2 8. Nah, kemudian berikutnya masih lagi kita faktorkan dengan 2. Oke, 12 1 nggak bisa dibagi 2, langsung aja ke 12. 12 dibagi 2 6 dikali 2 pas 12. Kemudian 8 dibagi 2 4. Nah, kemudian berikutnya lagi 2. 6 dibagi 2 3 kali 2 pas 6 kan. Kemudian 4 dibagi 2 2 kali 2 pas 4. Oke ya, kita lanjutkan. Faktorkan lagi 32 ya. 3 dibagi 2 1 dikali 2 menuju ke 3, jaraknya kan 1. Kita taruh sini 1. Ini bacaannya 12 kan, ada 1 sini. Bacaannya 12 dibagi 2 6. Nah, berikutnya lagi bagi 2 lagi. Kemudian 16 dibagi 2 8. Nah, kemudian 8 dibagi 2 4 dan 4 dibagi 2 lagi. Nah, ini dia. Nah, sekarang jadi 256 ini sama dengan, kita jadikan dia pangkat 2 semuanya. Berarti seperti ini. 2 dengan ini berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali yang ini dengan ini. 2 pangkat 2. Kemudian ini sama yang ini.
juga 2 pangkat 2. Kemudian yang terakhir ini dikali 2 pangkat 2. Nah ini dia. Nah karena pangkatnya udah sama, angkanya juga udah sama ya, jadi pangkatnya kita perhatikan pangkatnya saja ya, udah pangkat 2, angkanya sama, ya udah berarti berapa nih pangkat 2 semuanya tuh. Nah ketemu hasilnya itu 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 dikali 2 16. Seperti sini adalah 16 ya, 16 pangkat 2, 16 pangkat 2 ya. Atau dengan cara lain ya, dengan cara boleh juga seperti ini 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Nah ini sama dengan 4 kali 4 16 ini ya. Kemudian yang ini juga 16, seperti 16 ya, 16 berarti sini menjadi 16 kuadrat. Nah gitu faktornya. Oke, ketemu kan? Nah, dari mana asal 16 pangkat 2 ini sudah dapat tadi kan? Nah, kalau sudah dapat, kita lanjutkan. Karena pangkatnya sudah sama, ya kita abaikan juga. Sama kasus dengan yang ini tadi. Sehingga dapat hasilnya di sini adalah nih sama dengan 16. Berarti X-nya sama dengan 16. Oke, paham ya? Oke, berikutnya. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, apa sifatnya? Ini sifat pertama ya, sifat pertama itu. Sifat pertamanya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Kalau tanda kali, pangkatnya ditambahkan. Kalau di bawahnya sama. Kalau di bawahnya beda nggak bisa ya. Misalkan sini 4, sini 5, nggak boleh. Kalau di bawahnya sama, sama-sama seperti ini A, makanya pangkat ditambahkan. Kalau bagi, ingat, baginya kan pasangannya kan kurang, berarti pangkatnya dikurangi. Kalau tambah iya kali. Kali ini adalah sama hal dengan penjumlahan berulang. Kalau bagi ini pengurangan berulang, makanya dia menjadi tambah dan kurang di sini ya. Khusus kali tambah bagi kurang gitu. Yang ketiga, kalau ketemu tanda kurung seperti ini, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, artinya pangkat ini dikali, yang ini dikali dia. Makanya A sama dengan M kali N. Nah, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh berikutnya. Ini dia contohnya. Ya, ini contohnya. Contoh pertama. Contoh pertama, 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, ingat kata tadi ya. Kalau kali berarti pangkatnya tambahkan aja. Tulis aja angka 3 sini. 3 ditambah 2. Dari mana dapat 3 tambah 2 nih dia? 3 nih, 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5, makanya 3 pangkat 5. Kemudian kalau bentuk seperti ini gimana? Ya udah, di sini kok ada yang beda, angka 8 beda. Kita rubah dulu angka 8 menjadi angka 2 atau kita menggunakan pohon faktor ya. Coba ya, pohon faktornya. Nih, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 8. Kita rubah dulu ini dengan pohon faktor. Coba di sendiri ya, dengan pohon faktor tadi sudah dijelaskan. Pertama tadi dengan pohon faktor diperolehlah 2 pangkat 3. Jadi kalau 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Nah, udah sama-sama 2. Ya udah kita abaikan aja lagi angka 2 nih, tulis aja 2-nya sini sebuah aja. Kemudian 3, kemudian 3 ditambah 2 ditambah 3. 3 ditambah 2 5. 5 ditambah 3 8. Maka ketemu hasilnya 2 pangkat 8. Berikutnya lagi. Nih, bagi berarti kurang. 2 pangkat 5 dibagi dengan 8. Wah, ini beda. Langkahnya sama. Rubah dulu 8 ini menjadi sama dengan angka 2. Jadi gimana? Pohon faktor juga. Jadi 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Udah sama. Nah ya. Udah kita kurangi aja pangkatnya karena dia bagi. Makanya 2 pangkat 5 dikurangi dengan 2.
Oh maaf, 2 pangkat 5 dikurangi dengan 3. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 2. Gitu. Paham ya? Nah, bagaimana kasus kurung seperti ini? Ini sama dengan ini ya. Berarti pangkatnya dikalikan. 2 dikali 3, 6. Makanya jadi gini langsung aja ya. 2 dipangkatkan yang 2 kali 3, jawabannya 6. Yang kelima, ini campuran, ada bagi, ada kali. Nih, nah, dikalikan lagi. Kita selesaikan dulu. Ingat, kalau bagi berarti kurang. Kita selesaikan ini dulu. Udah, karena dia sama-sama 4, ya udah. Ini dia, 4. Ini, di sini kan, ya. Tinggal bagi, berarti pangkat dikurangi. Kali 5 dikurang 2. Jawabannya adalah ini dia. 5 dikurang 3, maksudnya ya. 5 dikurang 3, jawabannya ada 2. Tinggal dikalikan dengan yang ini lagi. Ini dia, dikalikan berarti pangkatnya tambahin lagi. Makanya 4, 2 ditambah 2 sama dengan 4 pangkat 4. Nah, di bawah nih, yang ke-6. Lihat yang ke-6 bagus-bagus. Nih 6. Nah, soalnya 2 pangkat 2 dikali 8 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kasus sama, kita rubah dulu 8 ini menjadi 2. Ini dia, 2 sama dengan, ya, 2 pangkat 2 dikalikan dengan 8. 8 ini itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, ya. Jadi ini udah dikalikan di dalam, berarti pangkatnya ditambahin aja. Ini udah sama nih. Kalau udah sama, ya udah, pangkatnya tambahin. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Karena dia dipangkatkan lagi, maka dikalikan lagi. 2 pangkat 5 dikali 3 dapat hasilnya 2 pangkat 15, ya. 7. Kemudian soal nomor 7, 9 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat n. Kira-kira berapa n ini? Gitu. Nah, berapa angka n ini? Jadi 9 ini, di sini 9, di sini 3. Kita harus samakan dulu. Ya, di sini nggak bisa kita rubah jadi 9. Berarti yang ini kita rubah jadi 3. 9 ini masih ingat, 9 ini diperoleh dari 3 pangkat 2. Makanya 3 dipangkat 2 dipangkatkan 4. 4 dari mana? Dari sini. Kalau 9 ini dirubah jadi gini. Ini kan berarti pangkatnya dikalikan. Makanya sama dengan 3 pangkat n. 2 dikali 4. Nah, jadi kali ya. 2 kali 4 nih dia. Sama dengan 8. Makanya 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat n. Karena dia sudah sama-sama 3, berarti iya, n sama dengan 8 gitu. Nah, berikutnya lagi, kalau bentuknya seperti ini, nomor 8 ya. Ini dia nomor 8-nya. 16 ya dibagi dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n. 16 maksudnya ya. Kemudian nomor 8, 16 dibagi dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat n. Di sini 16, di sini 2. Beda. Gimana cara kerjanya? Kita rubah dulu 16 ini menjadi angka 2. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Dari mana dapatnya? Ini dirubah dengan menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor tadi coba diulangi rumah ya. Pohon faktor 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Karena dia sama-sama dibagi, berarti kurang pangkatnya. Angkanya udah sama, berarti karena dia bagi, ya udah pangkatnya dikurangi. 2, 4 dikurang 2, berarti sama dengan 2n. 4 dikurang 2, jawabannya 2. Jadi ini sama-sama 2 ya. Ini juga 2, udah sama tuh. Ini sama ini udah sama. Ya berarti n-nya ya sama dengan 2 gitu ya. Yang sama dengan 2. Paham ya? Oke, berikutnya lagi. Bentuk baku sebuah bilangan atau notasi ilmiah. Ini dia. Yang pertama katanya kita punya ini ya. Notasi ilmiah bilangan besar dinyatakan sebagai berikut. Ini dia. A dikali 10 pangkat n dengan A ini besar dari angka 1 dan A ini tidak boleh besar dari 10. Berarti dia 10 ke bawah dan n bilangan bulat positif.
notasi ilmiah bilangan kecil katanya dinyatakan sebagai berikut. Sama dia bedanya ini bilangan besar dan ini bilangan kecil ya. Nih, bilangan kecil yang ini besar, itu bedanya. Syaratnya sama. A ini harus kecil dari 10, A ini harus besar dari 1. Nah, contohnya nih. Kita punya contoh 2. Nah, yang pertama, kenapa jadi seperti ini? Karena syaratnya untuk angka A itu, angka di depan ini ya, itu harus kecil dari 10. Sedangkan ini 3 ini 3 ya, 3,45 bukan 345 ya. 3,45 ini kecil dari 10 kan? Kalau komanya ditaruh sini, makanya 34. 34 itu besar dari 10, tidak memenuhi. Jadi harus komanya di sini. Komanya harus taruh sini. Jadi langkah kita sini nih kita hitung menuju ke sini nih. Komanya taruh sini berarti. Berhitung dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 8. Kita tulis sini 3, kita kasih koma. Ya, ini berdasarkan sini ya, kasih koma 45 dikali dengan tadi di sini ada 1. Tadi kita langkahnya ada 8. Ya udah kita kasih aja 08. Nah, makanya 3,45 dikali dengan 10 pangkat 8. Ini jadi yang ini nih 100.000 ini 100 juta ini ya. Yang 100 juta ini kita bikin 10 pangkat 8. 8 ini dari 0 sebanyak 0 ini 8 buah. Jadi dapat hasilnya 3,45 dikali 10 pangkat 8 itu bentuk bakunya. Yang kedua, yang B maksudnya ya. Yang B 0,00000 ini berapa nih? Ada 9 ternyata ya dari ini ke sini. Di sini komanya, kita mau taruh koma di sini. Ya, maka jadi gini. Syaratnya tadi kan kalau 2 koma ini kan kecil dari 10 ya. Nah, yang ini syaratnya yang ini, yang kedua. A itu kecil dari 10, 0,000000247, komanya di sini. 2 ini kan kecil dari 10. Makanya ini ada 9, tapi bedanya ini dia pakai 1/, karena komanya di depan sini banyak 0. 1/, di bawahnya ini dari ini menuju ke sini itu ada 9, makanya di sini ada kasih 1 lagi, dia kasih 0 sebanyak 9 buah. Itu maksudnya ya, dikasih 0 9 buah. Jadi tulis ulang lagi, sama dengan 2,43 dikali dengan 1/10 pangkat 9. Dari mana dapat 9? Dari sini, jarak ini tadi. Ya, kita hitung 9 tadi. Menuju ke sini. Tidak boleh di sini ya. Kalau di sini nanti 24. 24 itu besar dari 10 ya, nggak memenuhi. Maka jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dapat hasilnya karena dia mau pindahkan dia ke atas, tidak kita kasih aja min ya. Nah, khusus kelas 7 perkenalkan aja. Ini dikasih aja min. Kenapa? Hilangkan 1, jadikan sama datar, makanya jadi ini 2,437 dikali 10 pangkat min 9. Oke ya. Nah, contoh berikutnya lagi. Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, kita kerjakan. Jawabannya A. Kita tulis ulang. Nah, sama dengan ini. Jadi di sini ada 10, udah hampir bentuk baku ya. Baku itu selalu kali 10. 10 pangkat, terserah lah berapa ya. Berarti angka ini kita kumpulkan sama-sama angka yang tidak ada kali ini ya, yang tidak dikali 10 nih. Kita kumpulkan jadi seperti ini. Nah, yang dikali 10 ini pangkat 9 ini kita taruh paling ujung. Yang ini kita kalikan dulu berapa hasilnya. Nah, ini dia. Nah, ingat ya perkalian, masih ingat perkalian? Ini pelajaran SD. Kita anggap komanya tidak ada ya. Kita anggap komanya tidak ada, berarti kita kalikan aja. 8 dikali 5 40. Maka tulis 0, simpan 4 gitu kan. 8 dikali 2 16. 16 tambah 4 tadi menjadi 20. Simpan lagi 2. 8 dikali 4 32. Ditambah 2 34. Pas. Sesudah 8 siapa lagi yang dikali si 6? 6 dikali 5 30. Simpan 3. 6 dikali 2 12 tambah 3 15 ya. Dia tulis 5, simpan 1. 6 dikali 4 24 tambah 1 25, kan jadi sini 25 ya. Nah, kemudian kita tambahkan turun semuanya turun, ditambahkan dapat hasilnya gini. Kemudian kita hitung angka belakang koma berapa? 1 2. Kita hitung dari belakang ini. 1 2. Berarti sini kita kasih koma ya. Kita kasih koma, dapat hasilnya 289. Jadi komanya sudah tidak ada lagi ya. Nah, makanya dapat hasil 289.
289 dikali 10 pangkat 9. Ini masih belum bentuk baku. Karena kenapa? Ini 289 ini besar dari 10. Tidak boleh ya. Dia komanya harus ini. Berarti ini dia. Ketika komanya sudah jadi di sini, berarti dia ini dikali 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2 kan? Ini 100 sebenarnya kan, 100 berarti 0 sini ke sini ada 2 kan? Udah pangkat 2, 10 pangkat 2. Yang ini dari mana? Yang ini memang dari soalnya, dari atas tadi ya, dari sini. Gitu. Yang ini nih kita ambil dari sini. Ya. Nah, ingat ini kembali ke bentuk apa tadi? Syarat perkalian ya. Kalau angka sama, pangkatnya berbeda, terus dia dikali, berarti pangkatnya ditambah. Nah, maka jadi gini. Nih, 2 ditambah 9, 11. Maka jadi 11 seperti ini. Paham ya? Ya, ingat 2 ditambah 9 jadi 11. B. Yang B 5,4 dikali 10 pangkat 20. Yang ini sih udah memang bentuk baku. Yang ini juga udah bentuk baku. Cuma bedanya di sini dibagi. Caranya gimana? Ya ini sama-sama ya ini kita taruh. Oke, ya. Diapakan? Dibagi, ya. Kemudian berikutnya, kenapa bagi? Karena ini tandanya bagi. Kemudian berikutnya lagi, yang ini juga sama dibagi. Nah, ini jawabannya. Ya, oke. Itu maksudnya ya. Kita hapus dulu ini, yang tanda yang di bawah ini kita hapus saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentar dulu ya, kita lanjutkan. Sudah kita pisahkan 5,44 dibagi 8,5 ini dia. Kemudian 10 pangkat 20 dibagi dengan 10 pangkat 8 ini dia. Yang sebelah sini. Kemudian ini tanda kali dari mana? Ini memang dari soal dalam tanda kali ya. Nah, udah kita pisahkan. Ingat masih gimana cara pembagian berkoma? Nah, ini ya. Ini dia ya. Ingat ya. Kita harus menghilangkan komanya agar mudah pembagiannya. Berarti yang paling banyak angka belakang koma adalah dia. Makanya dia dikali dengan 100. Kenapa 100? Agar komanya hilang. Berarti ini 2 angka belakang koma kali 100 agar komanya hilang, dapat hasilnya 544. Kalau yang di bawah harus adil. Ingat ya. Kalau yang di atas dikali 100, di bawah pun harus kali 100. Kenapa hasil ini? Ya. Kemudian baru tadi ini kan 5,44 dibagi 8,5. Makanya begini. Berarti 544 dibagi ini. Dibagi dengan 544 dibagi dengan 850. Jadi 544 dibagi ini 0. Kenapa 0 tidak bisa? 0 kan dulu dikalikan, turunin dulu. Kemudian kita kasih koma. Di sini kita kasih 0 ya. Sebenarnya 544 dikurangi dengan 0 tetap 544 ya. Dari mana 0 ini? Kasih koma. Kasih 0. Nah, sudah kasih 0 berarti 6. 6 dikalikan dengan 850 dapat hasilnya 5.100 ya. Coba dihitung sendiri ya. 6 dikali dengan ini ya, dapat 5.100. Kemudian dikurangi, turun nolnya, 4 dikurang 0 4, 4 dikurang 1 3, habis. Berarti 3 ini. Kemudian langsung aja kasih 0. Kasih aja 0 biar cepat selesai ya. Turun aja. Kasih aja 0. Nggak usah kasih koma lagi. Kenapa kasih 0? Karena tadi hasilnya 340. 340 tidak bisa dibagi dengan 850. Ini 300, ini 800. Nggak bisa. Jadi kasih aja 0 langsung. Ya, kasih aja 0. Tidak usah kasih koma. Koma tadi aja ngasihnya. Sekali aja. Berarti menjadi 3400 dibagi dengan 850. Ternyata 4. 4 ini dikalikan dengan 850 dapat hasilnya 340 pas. Jadi hasilnya ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini dia. Nah, 0,64 dikali dengan yang ini kasusnya adalah bagi ya. Kalau bagi angkanya sudah sama, pangkatnya berbeda, ya udah pangkatnya dikurangi 10 pangkat 20 dikurang 8.
Itu dia. Nah, jadi jawabannya adalah 0,64 dikali 10 pangkat 12. Ini dia. 20 dikurang 8, 12. Pas ya? Tetapi ini dia katanya besar dari 0,64 ini kecil dari 1 ya, kecil dari 1, tidak bisa memenuhi. Berarti komanya ini harus taruh di sini. Harus 64. Gimana caranya? Ini dia. 0,64 dikali 10. Yang ini tadi pangkat 12, kita ambilnya 1 ya, jadi ke sini. Tinggal 11 di sini, pangkat 11. Tinggal dikali dah. 0,64 dikali 10, jawabannya 6,4. Ya, ini dia. Nah, 0,64 dikali 10 ini dia. Nah, kita anggap komanya tidak ada di sini. Anggap komanya tidak ada dan kita anggap nolnya kita simpan dulu, anggap tidak ada, berarti 1 dikali 0,64, iya kita bikin 0,64, kita kasih 0 1 lagi sini, langsung aja kasih 0 ke sini gitu, anggap 1 ya, ingat 1 kali berapapun tetap angka berapapun ya, 1 dikali dengan 0,64 ya 0,4 jawabannya. Mohon maaf ya, 1 dikali 0,64 ya jawabannya 0,64. Kemudian 0 ini kita taruh sini. Oke, makanya dapat hasilnya 0,06040. Kemudian di sini berapa angka belakang koma? 2 kan? Makanya 1 2 kasih koma di sini. Dapat hasilnya 6,4. Jadi jawabannya adalah 6,4 dikali 10 pangkat 11 ya, paham ya? Nah, kalau paham gimana? Tidak ada pertanyaan, otomatis tidak ada pertanyaan. Kalau belum paham silahkan tanyakan lagi, boleh tanyakan Ustadz atau Japri langsung ya, tanyakan. Dan jika ada yang salah mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan, dan antum ulangi lagi videonya di rumah, ulangi lagi video pelajarannya di rumah biar lebih paham lagi, diputar-putar ulang, jangan sekali aja pelajarannya, dan lengkapi catatan-catatannya nanti di blog ada. Dan Ustadz mohon maaf ya kalau ada yang kekurangan, khilaf, salah sebut, mohon dimaafkan. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, proses pembelajaran kita telah selesai pada hari ini ya. Kemudian kita mungkin akan ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.